Ya gitu. Antum kalau kejar suatu kesaktian, kehebatan, keanggunan yang di luar akal, nalar logika, padahal itu bisa dipecahkan dengan logika. Seperti contoh-contohnya kayak kemarin untuk garis terbang. Contoh-contohnya apa tuh Bu Samsudin pernah ngikutin. Antum percaya dengan hal-hal kayak begitu? Oh, hati-hati, nanti akan turun Dajjal. Ketika turun Dajjal, enti kejar orang-orang yang ahli ilmu kayak gitu, orang sakti, langsung akidah ente leceh dari agama para ulama, tuh hilang. Ente kejar ke Dajjal. Kenapa Dajjal bisa menghentikan hujan? Dajjal seketika itu bisa untuk menurunkan hujan seketika. Dajjal bisa untuk membuat kemarau panjang. Dajjal bisa mengalirkan air hanya dengan telapak tangannya saja. Dajjal bisa menghidupkan orang yang mati. Itu orang-orang sakti. Dajjal bisa terbang. Dajjal bisa jalan di atas air. Dajjal bisa berubah wujud dari apapun yang dia mau. Itu zahir, kelihatan dengan nyata. Sekarang kalau antum dari kesaktian, suatu kesaktian, maka ketika antum ketemu dengan yang seperti itu, maka antum akan hilang kayak gitu. Kejar tuh, kita tinggalkan agama. Kayak gitu. Itu udah banyak Pak di zaman sekarang. Kata dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali itu memberitahu, talib, wahai orang-orang yang belajar ilmu, wahai orang-orang yang ikut menuntut ilmu, kalau engkau melihat seorang yang bisa jalan di atas air, nanti di akhir zaman ada orang bisa jalan di atas air, ada orang bisa terbang di atas langit, orang bisa terbang di atas awan dan udara, ada orang-orang yang bisa sakti mantraguna sebegitu hebatnya. Jangan dulu ente bilang itu wali Allah, walaupun dia bersorban, walaupun dia imamah, walaupun dia memiliki bacaan tahlil yang banyak dan lain sebagainya. Tak dulu dalam kitab Ihya Ulumuddin, kami kasih tahu gambaran. Jangan dulu bilang dia seorang ulama besar, aulia besar, jangan. Kata dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali sudah ribuan tahun yang lalu ngasih tahu, ratusan tahun yang lalu ngasih tahu nih tragedi itu. Lihat dulu, urut dulu dari syariat, lihat dia sholatnya enggak? Wah, kagak sholat. Kita lihat, tes aja dari Johor, gak usah tegur, gak usah. Dari Johor ke Asar, kagak, nyantai aja ngerokok. Sampai ke Asar, sampai ke Maghrib, dia lewat semuanya, udah. Wahada wali awliya syaitan. Ini adalah wali daripada wali-walinya syaitan. Walaupun sama Pak, zikirnya sama. Kan dia baca Quran, Ruqyah itu Al-Quran Pak. Bisa nggak setan kira-kira baca Al-Quran? Tapi warga kepanasan dan lain sebagainya. Anda kasih sedikit ilmu. Ini sedikit lagi. Kalau kau melihat orang yang bisa jalan atas air dan bisa melayang di atas udara, kau urut sesuai dengan urutan syariah, lihat ibadahnya, ketekunannya, tawaduknya pada manusia, sopan santun akhlaknya, dan tidak merokok dan lain sebagainya, itu sesuai dengan syariat. Ya, ada wali min auliyaillah. Itu adalah wali daripada walinya Allah. Antum lihat. Tapi kalau antum mendekati orang-orang yang kayak begitu, apa yang akan terjadi? Oh, semua atau Allah, seseorang akan dihimpun dengan orang yang dicintai. Al-mahabbah al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dihimpun dengan orang yang dia cintai, atau golongan yang dia cintai, dia akan dihimpun sama Allah. Kita nggak pernah tahu kan. Makanya hati-hati, jangan pernah cari kesaktian. Antum mau cari karamah, antum banyak aja zikir, antum belajar dulu ngaji pelan-pelan dari alif ba ta. Gak usah sampai ke tingkat atas, karena nanti Allah Ta'ala akan tunjukkan ajaib-ajaib baik itu di langit dan di bumi kalau antum belajar ngaji. Karena orang ngaji itu tanpa dia sadari Allah Ta'ala berkasih nur cahaya dan keistimewaan dia tanpa dia sadari, tapi orang lain dapat menyadarinya. Itu